5446. Yang Kai mengangkat alisnya dan pada saat berikutnya, slip batu giok muncul di depannya. Mengulurkan tangannya, Yang Kai membenamkan Divine Sense-nya ke dalamnya dan menghela nafas panjang. Usahanya selama periode waktu ini akhirnya membuahkan hasil. Sisa-sisa ras manusia yang bersembunyi di luar Norithern Pass tidak terlalu bodoh. Hari ini, sisa-sisa ras manusia pertama datang untuk menemukan Huang Xiong dan bersatu kembali dengannya dengan selamat. Menghitung waktu, jelas ada beberapa orang bijak di antara kelompok sisa-sisa ras manusia ini. Mungkin setelah dia muncul beberapa kali di luar Norithern Pass, mereka telah melihat melalui bimbingannya yang halus, jika tidak mungkin menemukan Huang Xiong dan yang lainnya begitu cepat. Tidak banyak sisa-sisa ras manusia dalam kelompok ini, hanya beberapa lusin atau lebih. Namun, ini adalah awal yang baik. Karena ada sisa pasukan pertama, akan ada pasukan kedua, ketiga. Namun, Yang Kai merasa bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Selama sebulan terakhir ini, dia telah melakukan ini setiap hari, dan jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Klan Tinta Hitam tidak sepenuhnya bodoh, dan jika klan Tinta Hitam mengetahui tujuan dan arahnya, akan sulit untuk membersihkan kekacauan itu. Tapi sekarang, dia punya kabar baik. Hanya ada satu raja kerajaan klan Tinta Hitam yang berjaga di Norithern Pass. Sebelumnya, dia khawatir akan ada terlalu banyak raja kerajaan di sini, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu khawatir. Apakah itu pertempuran di luar pembatasan besar awal surgawi atau mundurnya ras manusia, baik ras manusia dan klan Tinta Hitam menderita banyak korban. Seorang raja kerajaan, dan leluhur tua Orde ke-9, banyak yang telah jatuh. Yang Kai tidak tahu seperti apa situasi di pihak ras manusia, tetapi dia yakin bahwa kekuatan eselon atas ras manusia telah turun tajam, dan kekuatan eselon atas klan Tinta Hitam juga tidak akan bagus. Dengan kata lain, ras manusia dan klan Tinta Hitam saat ini, apakah itu raja kerajaan atau Orde ke-9, mereka tidak memiliki terlalu banyak, masing-masing memiliki setidaknya selusin. Klan Tinta Hitam telah melanggar Norithern Pass dan menyerbu 3000 dunia, jadi ras manusia pasti akan bertarung sampai mati. Dengan leluhur tua Orde ke-9 menahan mereka, para raja kerajaan tidak bisa mundur dengan bebas. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ada begitu banyak raja kerajaan di dalam Norithern Pass? Untuk dapat meninggalkan seorang raja kerajaan di sini kemungkinan besar karena klan Tinta Hitam mengetahui pentingnya Norithern Pass. Ini adalah gerbang yang menghubungkan 3000 dunia dan medan perang tinta. Untuk klan Tinta Hitam, karena mereka telah mengambil alih Norithern Pass, mereka tidak bisa kehilangannya. Bagaimanapun, cepat atau lambat, mereka harus melewati tempat ini dan kembali ke pembatasan besar awal surgawi untuk membantu Tinta Hitam melarikan diri. Situasi ini adalah kabar baik bagi Yang Kai. Adapun seorang raja kerajaan, dia tidak memiliki terlalu banyak kendala dalam hal menangani situasi. Belum lagi fakta bahwa dia telah mengumpulkan mayat leluhur tua Azure Void Pass dan dapat menggunakannya untuk membela diri, bahkan jika dia tidak melakukannya, dia sekarang memiliki modal untuk melawan raja kerajaan. Pada hari-hari berikutnya, Yang Kai akan keluar dari Norithern Pass setiap beberapa hari untuk memprovokasi klan Tinta Hitam, setiap kali secara halus membimbing ras manusia yang tersisa ke arah yang benar. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak sisa-sisa ras manusia yang menyadari hal ini, dia tetap bekerja keras. Anggota klan Tinta Hitam di pihak Norithern Pass menjadi lebih mudah tersinggung. Pengepungan dan penindasan yang berulang telah membuat mereka membenci ras manusia Orde ke-8 ini. Setiap kali mereka mengira mereka akan berhasil, tetapi Orde ke-8 ras manusia ini telah menggunakan teknik melarikan diri dan menghilang, menyebabkan para penguasa wilayah ini berulang kali dimarahi oleh raja kerajaan karena tidak berguna. Semakin mereka dimarahi, semakin mereka membenci Yang Kai. Suatu hari, seperti biasa, Yang Kai memprovokasi mereka di luar Norithern Pass, menyebabkan lebih dari selusin penguasa wilayah menyerangnya dari kedua sisi. Sosoknya melintas bolak-balik di antara pasukan klan Tinta Hitam, tidak bertarung dengan penguasa wilayah sama sekali, malah memilih untuk menargetkan yang lemah. Dimanapun tombak naga Azure lewat, klan Tinta Hitam menderita banyak korban. Saat dia terbang melewati awan tinta hitam, hati Yang Kai tiba-tiba melonjak ketika dia berbalik untuk melihatnya. Pada saat itu, dia merasakan niat membunuh yang mengejutkan tiba-tiba terbangun dari awan tinta hitam. Segera setelah itu, dia melihat sosok yang dikenalnya muncul dari awan tinta hitam. Sosok ini memiliki kepala dengan rambut merah menyala yang tampak seperti nyala api, dan memegang parang besar di kedua tangannya. Setelah periode hibernasi yang lama,
kekuatan dari puncak Master Orde ke-8 tiba-tiba meletus, menyapu penguasa wilayah terdekat dengan pedangnya. Mati. Saat kultivator Orde ke-8 meraung, bilah besar di tangannya juga mulai terbakar seperti cambuk yang menyala. Pada saat ini, bahkan kekosongan sedang dibakar. Penguasa wilayah yang tersapu oleh cahaya pedang terkejut, tidak pernah menyangka akan ada penyergapan di sini. Bukan karena klan tinta hitam tidak cukup berhati-hati, hanya saja Yang Kai telah berjuang sendirian begitu lama dan tidak pernah memiliki penolong. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa seseorang akan berbohong dalam penyergapan? Tidak hanya mereka tidak mengharapkan ini, Yang Kai juga tidak mengharapkan ini. Serangan mendadak ini adalah kekuatan ledakan dari kultivator Orde ke-8 puncak yang telah mengumpulkan kekuatannya untuk waktu yang lama. Dalam sekejap mata, serangan ini telah membelah penguasa wilayah bawaan yang kuat menjadi dua, menyebabkan darah tintanya tumpah dan menguap. Dengan serangan seperti itu, bahkan Open Heaven Orde ke-8 tampaknya sulit dikendalikan dan sudah hampir melampaui Orde ke-8. Setelah membunuh tuan wilayah klan tinta hitam, dia tidak bisa bergerak. Para penguasa wilayah lainnya semua terkejut, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa menahan diri? Satu persatu, mereka menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyerangnya. Melihat dia akan mati, Yang Kai mundur dan meletakkan tangan di bahunya, menyeretnya ke belakang sambil memegang tombaknya di satu tangan. Energi melonjak dengan hebat, menyebabkan kekosongan bergetar dan mulut Yang Kai berdarah. Namun, Orde ke-8 di belakangnya berteriak, "Yang Boy, tuan tua ini ada di sini untuk membantumu. Bunuh sekelompok hajingan ini. Membunuh satu sudah cukup, membunuh dua sudah untung." Petik 2. Yang Kai menelan darah di mulutnya dan menggertakkan giginya. Saya benar-benar harus berterima kasih karena telah menjadi bijak dan tua. Meminjam kekuatan serangan penguasa wilayah, Yang Kai dengan cepat mundur, banyak serangan mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia tersandung. Untungnya, kematian mendadak salah satu penguasa wilayah menyebabkan penguasa wilayah lainnya gemetar ketakutan, tidak berani segera mengejarnya, takut akan ada penyergapan lain yang menunggu mereka, takut mereka akan dibunuh. Pada saat gangguan ini, Yang Kai sudah pergi. Tidak lama kemudian, sosok lain berlari keluar dari tempat persembunyiannya dan berteriak ke arah Yang Kai, "Kakak Yang, bawa aku tidak mau tinggal." Yang Kai menoleh untuk melihat dan hampir memuntahkan darah karena kesedihan. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa memanfaatkan situasi dan melemparkan dirinya ke arah sosok yang muncul. Namun, dengan penundaan ini, penguasa wilayah klan tinta hitam juga mendapatkan kembali ketenangan mereka dan mengejarnya. Yang Kai dengan putus asa mengumpulkan kekuatannya dan melarikan diri. Jika dia sendirian, dalam situasi ini, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari pengejarnya, tetapi sekarang, dia memimpin seorang lelaki tua yang hampir kelelahan yang hanya tahu bagaimana mengerang dan mengerang. Di sisi lain, dia memiliki ekspresi puas di wajahnya, seolah-olah dia bangga membunuh tuan wilayah bawaan, dengan Open Heaven Orde ke-8 yang tak terkalahkan, dan seorang kultivator Orde ke-7. Bagaimana dia bisa melarikan diri begitu cepat? Penguasa wilayah di belakangnya mendekatinya, terus-menerus menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyerangnya, menyebabkan Yang Kai tersandung. Dengan membalik tangannya, dia membawa Orde ke-8 di punggungnya. Wajah Master Orde ke-8 memucat saat dia terengah-engah, "Yang Boy, aku akan terbunuh seperti ini." Dia dibawa oleh Yang Kai, jadi dia yang pertama menderita serangan itu. Yang Kai pura-pura tidak mendengar. Saat penguasa wilayah di belakangnya meluncurkan serangkaian serangan sengit, dia mengaktifkan prinsip luar angkasa dan langsung menghilang. Setelah beberapa kali liku-liku, akhirnya dia berhasil kabur dari kejaran para pengejar. Tidak berani berhenti, dia terus maju sampai setengah hari kemudian ketika dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Meletakkan kedua beban itu, Yang Kai merosot ke tanah dan menghela nafas panjang. Perjalanan ini benar-benar mendebarkan. Master Orde ke-8 juga ingin jatuh ke tanah, tetapi begitu dia menyentuh tanah, dia melompat lagi dan menyentuh punggungnya, menyebabkan daging dan darah di punggungnya menjadi buram dan menyakitkan. Dia curiga Yang Kai sengaja menggendongnya di belakang untuk menggunakannya sebagai perisai. Di sisi lain, Master Orde ke-7 membungkuk ke arah Yang Kai, "Terima kasih banyak atas rahmat penyelamatan nyawa saudara Yang." Yang Kai menatapnya dan kemudian pada Orde ke-8, tiba-tiba menjadi marah saat dia mengutuk, "Saudara Gong, aku tahu tuanmu tidak punya otak, tapi bagaimana mungkin kamu juga tidak punya otak? Anda baru saja melompat keluar seperti itu. Apakah Anda mencoba menyelamatkan saya atau menyakiti saya?" Petik 2. Open Heaven Orde ke-7 ini tidak lain adalah Gong Lian, murid pribadi Komandan Resimen Selatan Tentara Evolusi Besar, Ouyang Lie. Bakat Gong Lian sangat bagus dan pemahamannya sangat baik,
tetapi salah satu kekurangannya adalah dia memiliki temperamen yang agak lesu. Ketika Yang Kai berada di pasukan evolusi hebat, dia juga memiliki beberapa kontak dengannya. Setiap kali dia melihatnya, orang ini akan selalu memiliki ekspresi mengantuk di wajahnya. Bahkan ketika petinggi sedang mengadakan rapat, dia masih bisa bersandar di pilar dan tertidur. Namun, kali ini tidak demikian. Kemungkinan situasi yang mengancam jiwa barusan telah mengejutkannya. Ditegur oleh Yang Kai, Gong Lian hanya bisa tersenyum canggung, terlalu malu untuk mengatakan apapun. Di sisi lain, Ouyang Lie tidak senang dan memelototi Yang Kai, "Bocah kecil, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu tuan tua ini tidak punya otak?" Menepuk kepalanya, dia bertanya, "Tidak bisakah kamu melihat kepala besar tuan tua ini?" Yang Kai menatapnya dan tidak bisa tidak memikirkan Xiang San dan Mi Jinglun. Kepala keduanya dipenuhi dengan skema sementara pikiran Ouyang Lie dipenuhi dengan air. Dia menghela nafas panjang. Perbandingan itu menjijikkan. Ouyang Lie sangat marah sesaat sebelum tiba-tiba menyeringai, "Bocah kecil, kapan kamu menerobos ke Orde ke-8? Kecepatan kultivasi Anda benar-benar luar biasa." Petik 2. Beralih ke Gong Lian, dia menegurnya, "Bocah kecil, kamu harus belajar darinya. Yang Kai maju ke Orde ke-7 lebih lambat dari Anda, tapi sekarang dia sudah menjadi Orde ke-8. Bagaimana denganmu?" Gong Lian mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah Ouyang Lie memarahinya, dia melupakannya dan menoleh ke Yang Kai, "Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tuan tua ini tidak akan mempercayainya. Ketika Anda diusir dari medan perang oleh Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, tuan tua ini khawatir untuk sementara waktu dan tidak tahu apakah Anda akan selamat. Setelah itu, tidak ada kabar tentangmu. Leluhur tua Smile sangat mengkhawatirkanmu." Di luar pembatasan besar awal surgawi, banyak orang telah melihat Yang Kai dikejar oleh Tuan Kerajaan, tetapi leluhur tua tidak memiliki cara untuk membantunya. Hanya beberapa Master Orde ke-8 yang berhasil melarikan diri dan bergegas untuk membantunya, tetapi Yang Kai dan penguasa Kerajaan Kambing telah berlari terlalu cepat, sehingga para Master Orde ke-8 kehilangan jejak mereka dan tidak punya pilihan selain kembali ke medan perang untuk terus bertarung dengan klan Tinta Hitam. Semua orang yang melihat adegan ini mengira Yang Kai sudah hancur. Bagaimanapun, Orde ke-7 sedang dikejar oleh seorang raja kerajaan, jadi bagaimana jika dia mahir dalam prinsip luar angkasa? Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tidak ada cara bagi Yang Kai untuk melarikan diri. Tapi sekarang dia melihat Yang Kai lagi, tidak hanya dia penuh vitalitas, dia bahkan telah menembus Open Heaven Orde ke-8. Ini membuat Ouyang Lie sangat terkejut. 5447. Ouyang Lie juga telah melihat Yang Kai melarikan diri saat itu, dan dia juga ingin membantunya, tetapi pada saat itu, dia telah melawan dua penguasa wilayah klan Tinta Hitam sendirian dan tidak dapat melarikan diri, jadi dia hanya bisa menyaksikan Yang Kai melarikan diri. Sudah lebih dari 500 tahun sejak mereka terakhir bertemu, dan Yang Kai juga telah menembus Orde ke-8 dari Open Heaven Orde ke-7. Faktanya, dari apa yang bisa dia rasakan, Yang Kai adalah seorang kultivator Orde ke-8 dengan dasar yang dalam, dia sepertinya bukan master yang baru dipromosikan sama sekali. Ini membuatnya ragu tentang bagaimana Yang Kai berhasil lolos dari pengejaran Raja Kerajaan dan peluang apa yang dia temui. Perut Yang Kai dipenuhi amarah. Ini adalah terakhir kalinya dia menunjukkan dirinya dalam rencana ini, tetapi siapa yang mengira bahwa Ouyang Lie dan muridnya tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyebabkan situasi berbahaya seperti itu. Jika bukan karena kekuatannya yang jauh lebih besar dari sebelumnya, perjalanan ini akan menjadi bencana. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Ouyang Lie, dia benar-benar tidak bisa marah. Untuk membunuh tuan wilayah bawaan ini, Ouyang Lie telah melepaskan semua kekuatannya dengan satu pukulan. Dengan kata lain, dia hanya memiliki satu pukulan. Setelah pukulan ini, dia tidak akan lagi bisa melawan, dan bahkan Tuan Feodal Klan Tinta Hitam Acak akan bisa menanganinya. Ini adalah serangan diam-diam, dan dia juga telah mengaktifkan teknik rahasianya sepenuhnya, memungkinkan dia untuk membunuh penguasa wilayah bawaan di tempat. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tuan wilayah bawaan begitu mudah dibunuh? Meskipun dia telah bertindak gegabah, dia berani bertindak sedemikian rupa karena dia sangat percaya pada Yang Kai dan merasa bahwa Yang Kai akan dapat membawanya pergi. Kalau tidak peduli seberapa bodohnya dia tidak akan jatuh ke dalam bahaya seperti itu dengan mudah. Sial baginya, Yang Kai harus membersihkan kekacauan ini dan melarikan diri dengan tuan dan murid ini. Mengapa Tuan Ouyang ada di sini? Yang Kai bertanya sambil melemparkan sebotol pil roh ke Ouyang Lie. Setelah bertahun-tahun bertempur,
Huang Xiong dan yang lainnya kehabisan persediaan, jadi sepertinya pihak Ouyang Lie juga kehabisan persediaan. Benar saja, setelah melihat pil penyembuhan, mata Ouyang Lie berbinar dan dia dengan cepat menerimanya sebelum menutup matanya untuk mengatur pernapasannya, memberi isyarat kepada Gong Lian untuk menjelaskan kepada Yang Kai. Gong Lian secara alami menurut dan berkata, selama bertahun-tahun, kami telah berburu dan membunuh musuh di pinggiran Norithern Pass, tetapi karena kami tidak berani mendekati Norithern Pass, kami agak jauh. Beberapa hari yang lalu, sebuah tim kecil melaporkan bahwa ada tanda-tanda pertempuran antara master di Norithern Pass, tetapi ketika mereka tiba, mereka tidak menemukan apapun. Kemudian, beberapa tim lain samar-samar memperhatikan keributan di sini, jadi guru membawa saya ke sini untuk menyelidikinya. Secara kebetulan, ini adalah pertama kalinya Ouyang Lie dan muridnya datang untuk menyelidiki situasi. Alasan dia membawa Gong Lian adalah karena dia ingin menggunakan beberapa teknik rahasia Gong Lian. Ketika dia sedang menyelidiki situasi klan tinta hitam di luar Great Evolution Pass, Ouyang Lie telah membawa Gong Lian bersamanya, jadi kali ini tidak terkecuali. Tidak lama setelah mereka berdua menyembunyikan diri, Yang Kai muncul dan mulai memprovokasi musuh di luar Norithern Pass. Secara kebetulan, di bawah pengejaran penguasa wilayah klan tinta hitam, Yang Kai benar-benar terbang menuju tempat persembunyian mereka. Bagaimana Ouyang Lie bisa menolak kesempatan seperti itu? Terlebih lagi, jika penguasa wilayah klan tinta hitam lewat, Ouyang Lie tidak yakin dia tidak akan ditemukan. Karena ada kemungkinan mereka akan ditemukan, tentu saja yang terbaik adalah menyerang terlebih dahulu. Oleh karena itu, saat Yang Kai terbang melewati awan tinta hitam tempat mereka bersembunyi, Ouyang Lie tiba-tiba menyerang dan membunuh penguasa wilayah bawaan di tempat. Tindakan pasangan guru dan murid mengambil keuntungan dari situasi dan upaya terakhir. Setelah mendengarkan penjelasan Gong Lian, Yang Kai menyadari bahwa dia telah berbuat salah kepada Ouyang Lie. Tidak peduli seberapa bodohnya orang tua ini, dia tidak akan pernah bertindak seperti ini, merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Saudara Gong, mengapa kamu masih di sini? Mengapa Anda tidak mundur ke 3000 dunia? Menurut apa yang saya tahu, selain beberapa sisa tentara manusia yang rusak, sebagian besar tentara ras manusia telah mundur ke 3000 dunia. Mungkinkah evolusi hebat itu? Hati Yang Kai mengepal. Alasan mengapa Huang Xiong dan yang lainnya tetap berada di medan perang tinta adalah karena Azure Void Pass telah rusak dan mereka ingin mengambil mayat leluhur tua mereka dan inti Azure Void Pass, jadi mereka belum bertemu dengan pasukan ras manusia. Pasukan manusia yang mencari Huang Xiong juga berada dalam situasi yang sama. Lintasan gunung mereka telah dipatahkan, dan tentara telah pecah, masing-masing dari mereka melarikan diri dan bersembunyi. Jika Great Evolution Pass juga rusak, maka Smile Old Ancestor pasti akan berada dalam bahaya besar. Suasana hati Yang Kai tiba-tiba menjadi berat. Tampaknya menyadari kekhawatiran Yang Kai, Gong Lian dengan cepat berkata, bukan itu yang dipikirkan saudara Yang. Sisi evolusi hebat pada dasarnya telah mundur ke 3000 dunia, sementara pihak kita, sedikit terkejut. Petik 2. Mengatakan demikian, dia melirik Ouyang Lie dan merasa sulit untuk berbicara. Yang Kai tahu sekilas bahwa Ouyang Lie telah menyebabkan masalah. Benar saja, Ouyang Lie membuka matanya dan berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Tentara ras manusia menderita kekalahan di luar pembatasan besar awal surgawi, dan leluhur tua memerintahkan para prajurit untuk mundur dan bergabung dengan roh ilahi untuk melawan klan tinta hitam. Setelah banyak pertempuran, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Tuan tua ini memimpin pasukannya melintasi medan perang dan secara tidak sengaja dipotong oleh pasukan klan tinta hitam, jadi tidak ada cara bagi kami untuk mundur ke pembatasan besar awal surgawi, jadi kami tidak punya pilihan selain mengumpulkan sisa-sisa pasukan kami. Dan berkeliaran. Ini adalah sesuatu yang dia ingin lakukan, tetapi di saat yang panas, Ouyang Lie mungkin terlalu malas untuk peduli dengan formasi ras manusia, memimpin pasukannya sendiri dalam amukan, klan tinta hitam menemukan kesempatan untuk memotong mundur mereka. Setelah mengetahui situasi ini, Yang Kai juga sedikit rileks. Sudah hampir 200 tahun sejak Norithern Pass jatuh. Setelah bertahun-tahun, bawahan Ouyang Lie juga telah mengumpulkan sejumlah orang, tetapi sama seperti pihak Huang Xiong, mereka semua adalah tentara yang lumpuh. Jumlah mereka sedikit lebih tinggi daripada Huang Xiong, dan selama beberapa tahun terakhir, mereka telah mengambil banyak sisa-sisa ras manusia, hampir 3000 tentara, termasuk 2 Open Heaven Orde ke-8. Selain Ouyang Lie, ada juga orang lain bernama Fei Yuanlong yang tidak mengikuti mereka kali ini. Mereka juga tidak berani memprovokasi klan tinta hitam di Norithern Pass. Lagi pula, ada raja kerajaan yang mengawasi tempat ini,
jadi mereka hanya bisa berburu di semua tempat. Akibatnya, banyak anggota klan tinta hitam menderita banyak korban. Selama 1,5 bulan ini, Yang Kai telah memprovokasi musuh di luar Northern Pass dan memberi mereka beberapa panduan yang tidak jelas. Jika Gong Lian bisa menyelidiki beberapa kali lagi, dengan kecerdasannya, dia pasti akan bisa melihat menembusnya. Pada saat itu, selama dia mengikuti petunjuk, dia akan dapat menghubungi Huang Xiong dan yang lainnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini dengan Ouyang Lie untuk menyelidiki situasinya, jadi dia telah mengungkapkan keberadaannya, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk merenungkan petunjuk Yang Kai? Saudara yang telah berkeliaran selama ini. Gong Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai menghela nafas, ceritanya panjang. Segera, dia menjelaskan secara singkat apa yang dia katakan kepada Huang Xiong, menyebabkan mata Gong Lian berbinar. Dia juga pernah mendengar tentang sungai waktu, tetapi bahkan tuannya Ouyang Lie belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa? Dia mengira itu adalah legenda kuno, tetapi siapa yang mengira itu benar-benar ada? Ini barang bagus, pikir Gong Lian. Jika dia juga bisa memasuki sungai waktu untuk berkultivasi, bukankah dia bisa dengan cepat meningkatkan kultivasinya? Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, waktu yang dihabiskan di River of Time itu nyata, tetapi berbeda dari aliran waktu di dunia luar, jadi itu disebut jalan pintas ke Open Heaven Stage. Pada akhirnya, bahkan jika ada sungai waktu, seseorang masih perlu bekerja keras. Gong Lian segera kehilangan minat. Di sisi lain, Ouyang Lie sangat mementingkan laut fenomena surgawi dan mengajukan banyak pertanyaan. Yang Kai secara alami menjawab mereka satu persatu, dan setelah mengetahui bahwa Yang Kai telah meninggalkan jalan keluar dan bahwa dia dapat menemukan laut fenomena surga lagi di masa depan, Ouyang Lie tidak bisa tidak memuji dia karena ketelitiannya. Mengetahui bahwa masih ada sisa-sisa pasukan Huang Xiong di Azure Void Pass, Ouyang Lie tidak bisa duduk diam. Beberapa tahun terakhir ini, dia tidak bersedia menjalani kehidupan persembunyian seperti itu, tetapi dia terpaksa melakukannya dan merasa sangat tertekan. Kalau tidak, dia tidak akan dengan tegas membunuh penguasa wilayah ketika dia memiliki kesempatan. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan kembali ke 3000 dunia untuk bertemu dengan pasukan ras manusia, bagaimana mereka bisa duduk diam? Namun, meskipun lukanya tidak serius, serangan pedang sebelumnya hampir menghabiskan semua vitalitasnya, jadi masih butuh beberapa hari untuk pulih. Tanpa penundaan, dia memimpin Yang Kai ke tempat persembunyian sisa-sisa pasukan mereka dan mengumpulkan pasukannya untuk bertemu dengan sisa pasukan Azure Void Pass. Dalam sekejap mata, kekuatan pasukan yang tersisa meningkat pesat. Pasukan yang dipimpin Yang Kai awalnya hanya 1000 orang sekarang telah menjadi lebih dari 4000. Jika bukan karena fakta bahwa jumlah Master Orde ke-8 terlalu kecil dan hanya memiliki 4 orang termasuk Yang Kai, ini akan menjadi setengah kekuatan pasukan yang hebat. Semua orang tidak terburu-buru untuk bertindak. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel jika mereka tidak bisa menembus Northern Pass, jadi mereka perlu merencanakan dengan hati-hati. Terlebih lagi, Yang Kai juga ingin menunggu sebentar. Mungkin ada sisa-sisa ras manusia lain yang telah memahami petunjuknya dan akan bergabung dengan mereka. Saat sisa-sisa tentara sedang mempersiapkan misi rahasia mereka, klan tinta hitam di Northern Pass akhirnya menyambut masa damai yang panjang. Master ras manusia Orde ke-8 tidak lagi muncul. Meskipun terakhir kali dia muncul, kultivator ras manusia Orde ke-8 lainnya telah muncul dan membunuh tuan wilayah bawaan, menyebabkan klan tinta hitam kehilangan muka, itu masih lebih baik daripada dimainkan olehnya setiap hari. Para penguasa wilayah merayakannya. Namun, setelah memikirkannya sejenak, apa yang membuat bahagia? Selama hari-hari ketika ras manusia Orde ke-8 memprovokasi mereka di luar Northern Pass, jumlah master klan tinta hitam yang telah mati di bawah tangannya telah mencapai 100.000, dengan lebih dari 1000 dari mereka adalah tuan feodal. Meskipun mereka telah memukuli pihak lain sampai dia batuk darah berulang kali dan tampak dalam keadaan menyesal, tidak ada yang tahu seberapa serius lukanya. Hasilnya mengecewakan, dan penguasa wilayah semua diam-diam bersumpah untuk tidak membiarkan diri mereka melihat manusia Orde ke-8 ini di medan perang di masa depan, jika tidak, mereka akan memberinya pelajaran. Klan tinta hitam juga tidak menyerah dalam pencarian mereka. Sejumlah besar tim dikirim untuk mencari jejak Orde ke-8 ras manusia, tetapi semuanya kembali dengan tangan kosong. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu, tidak ada dari mereka yang kembali untuk melapor. Lebih dari sebulan setelah sisa-sisa pasukan ras manusia bersembunyi, lebih banyak sisa pasukan ras manusia yang telah memahami petunjuk Yang Kai datang untuk bertemu.
Sisa-sisa tentara memiliki jumlah samar 5.000 orang, tetapi masih ada hanya 4 Orde ke-8. Satu kapal perang mengusir tinta hitam sudah tidak dapat menampung begitu banyak orang. Menghitung semuanya, batas kapasitas Expelling Black Ink Battleship adalah lebih dari 1.000 hingga 5.000 orang. 5.000 orang telah jauh melampaui batas ini. Namun, tidak ada cara untuk menemukan kapal perang pengusir tinta hitam kedua sekarang. Pertempuran dengan klan tinta hitam telah sangat intens, dan sementara celah gunung telah dihancurkan, sebagian besar kapal perang pengusir tinta hitam telah hancur berkeping-keping, jadi hanya masalah keberuntungan bahwa satu kapal perang pengusir tinta hitam telah selamat. 5.448. Selama beberapa hari terakhir, Yang Kai cukup sibuk. Karena mereka ingin menerobos No Return Pass, mereka secara alami harus membuat persiapan. Banyak kapal perang ras manusia perlu diperbaiki dan semua jenis pil roh perlu disempurnakan. Seperti kata pepatah, sebelum tentara dimobilisasi, ransum dan pakan ternak dibutuhkan terlebih dahulu. Saat ini, apakah itu alkimia, pemurnian artefak, atau arai dao, Yang Kai cukup berhasil, jadi di antara semua orang, dia adalah yang tersibuk. Persiapan untuk tahap awal memakan waktu 2 tahun. Selama 2 tahun terakhir, Yang Kai sangat sibuk sehingga kakinya hampir tidak menyentuh tanah, bahkan tidak berhenti sejenak. Bahkan dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-8-nya saat ini, dia masih cukup kelelahan. Sebagian besar usahanya dihabiskan untuk memperbaiki kapal perang, sebagian besar kapal perang ras manusia kurang lebih rusak. Kali ini, jika mereka tidak bisa menembus No Return Pass, itu akan sangat berbahaya. Tanpa perlindungan kapal perang, pasukan yang tersisa dari ras manusia akan mati tidak peduli berapa banyak orang yang datang, jadi dalam 2 tahun terakhir, setiap kapal perang telah diperbaiki dengan hati-hati, hanya untuk memastikan keselamatan mereka selama pertempuran hidup atau mati ini. Semuanya sudah siap, sisa-sisa 5.000 orang telah direorganisasi menjadi 4 kekuatan yang berbeda, yang masing-masing dipimpin oleh 4 Master Orde ke-8. Selain itu, Yang Kai dan yang lainnya juga membuat berbagai spekulasi tentang situasi di belakang No Return Pass, serta bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Di tempat persembunyian, sisa-sisa tentara telah berkumpul dan bersiap untuk berangkat. Meski sunyi, suasana membunuh jelas bisa dirasakan. Jika mereka pergi sekarang, mereka akan mati di medan perang dan mengikuti pendahulu mereka, atau menerobos No Return Pass dan kembali ke 3.000 dunia. Di antara 4 Master Orde ke-8, Ouyang Liye adalah yang tertua. Dia seharusnya menjadi orang yang memberikan pidato untuk meningkatkan moral pasukannya, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain mengabaikan pidato panjang yang telah dia persiapkan. Menyeka mulutnya, dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Ayo pergi, hancurkan musuh." Gong Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di dahinya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Namun, hasilnya agak tidak terduga. Semangat prajurit yang tersisa melonjak saat mereka berteriak serempak. Bertahun-tahun bersembunyi telah membuat mereka sangat cemberut. Mereka lebih baik mati dalam perjalanan pulang daripada bersembunyi seperti tikus di lumpur. Tentara berangkat. Tim pelopor adalah Expelling Black Ink Battleship, yang dipimpin oleh Yang Kai sendiri, dengan Huang Xiong di kiri, Fei Yuanlong di kanan, dan Ouyang Liye memimpin di belakang. Fei Yuanlong adalah yang terakhir dari 4 Master Orde ke-8, juga Master Veteran Orde ke-8 yang kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Ouyang Liye. Sebagai perbandingan, di antara 4 Master Orde ke-8, yang terlemah adalah Huang Xiong. Bagaimanapun, dia telah menyerahkan wilayah semesta kecilnya. Meskipun Yang Kai telah memberinya buah roh Profound Female untuk memperbaiki alam semesta kecilnya, masih sulit baginya untuk memulihkan kekuatan puncaknya dalam waktu yang singkat. Dia saat ini sedikit lebih kuat dari Orde ke-8 yang baru dipromosikan, tetapi dia masih jauh dari mencapai puncaknya. Sisa-sisa pasukan ras manusia telah bersembunyi selama 2 tahun terakhir dan sekarang 3 bulan lagi dari No Return Pass. Sebulan yang lalu, tidak ada yang terjadi. Sebulan kemudian, sejumlah tim dari klan tinta hitam telah tiba satu demi satu, tetapi tidak ada satu pun dari tim ini yang memiliki master yang menjaga mereka, dan tidak banyak dari mereka, jadi nasib mereka sudah jelas. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak klan tinta hitam yang mereka temui. Sebagian besar anggota klan tinta hitam ini berpatroli di area tersebut atau kembali dari sumber daya penambangan. Hilangnya 1 atau 2 tim klan tinta hitam tidak akan menarik perhatian klan tinta hitam, tetapi dengan begitu banyak dari mereka pergi, bahkan klan tinta hitam di No Return Pass menyadari sesuatu yang tidak biasa. Segera, beberapa penguasa wilayah memimpin pasukan mereka untuk menyelidiki situasi.
Ketika mereka hanya 10 hari lagi dari Northern Pass, sisa-sisa pasukan ras manusia bertemu dengan salah satu penguasa wilayah klan Tinta Hitam. Duduk di kapal perang mengusir Tinta Hitam, Yang Kai telah lama mendeteksi aura penguasa wilayah ini, tetapi hanya ketika mereka berjarak beberapa ratus ribu kilometer dari satu sama lain, lawan menyadarinya. Kapal perang pengusir Tinta Hitam telah menyembunyikan diri dengan arai roh, jadi bagaimana mungkin kapal perang tidak memilikinya? Selama mereka tidak terlalu dekat, kekuatan arai roh sudah cukup untuk menyembunyikan keberadaan sisa-sisa tentara ras manusia, sehingga sulit bagi klan Tinta Hitam untuk menemukan mereka. Melihat pasukan ras manusia yang begitu besar mendekat, penguasa wilayah klan Tinta Hitam menjadi pucat karena ketakutan dan memerintahkan bawahannya untuk menghentikan mereka. Pada saat yang sama, dia segera berbalik dan bersiap untuk kembali ke Northern Pass. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat seorang pria muda berdiri di belakangnya, menatapnya dengan dingin. Ekspresi penguasa wilayah klan Tinta Hitam berubah drastis. Dia bahkan tidak memperhatikan bagaimana pihak lain berlari di belakangnya. Namun, dia juga mengenali pemuda ras manusia ini secara sekilas. Dialah yang memprovokasi mereka di luar Northern Pass 2 tahun lalu. Pada saat itu, dia telah bertarung dengannya berkali-kali dan bergabung dengan penguasa wilayah lainnya, menyebabkan ras manusia Ordo ke-8 ini muntah darah berulang kali. Selama 2 tahun terakhir, pihak lain tidak pernah muncul lagi, tetapi sekarang dia benar-benar muncul lagi, memimpin seluruh pasukan ras manusia. Setelah bertarung dengan Yang Kai sebelumnya, Tuan wilayah klan Tinta Hitam ini sangat menyadari kekuatan Yang Kai, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya. Dia segera menyerbu ke arah Yang Kai, kekuatan tintanya melonjak dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit saat dia meraung, tersesat. Dia tidak punya mood untuk terlibat dengan pihak lain sekarang. Sekarang setelah pasukan ras manusia muncul, lebih penting baginya untuk melapor kembali. Tanpa diduga, pihak lain sama sekali tidak tergerak oleh serangan ini. Dia memanggil tombak panjangnya dan bergegas ke depan. Setelah hanya 3 napas waktu, Tuan wilayah klan Tinta Hitam terkejut. Setelah tidak melihatnya selama 2 tahun, kekuatan pemuda ras manusia ini meningkat lebih dari 2 kali lipat. Semua jenis kekuatan misterius terjalin bersama, menyebabkan penguasa wilayah ini merasa seolah-olah dia telah terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. Setiap utas jaring ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sementara Yang Kai dan penguasa wilayah bertarung, kapal perang pengusir Tinta Hitam dan 2 kapal perang di kiri dan kanan juga mengaktifkan arai dan artefak roh mereka. Dengan hanya 1 putaran serangan, seluruh pasukan klan Tinta Hitam telah terkoyak, dan pada saat pasukan dari 4 garnisun mengepung mereka, tidak satu pun dari mereka yang lolos. Ouyang Liye awalnya ingin membantu Yang Kai, tetapi sebelum dia bisa berlari, dia melihat tombak Yang Kai menyapu pinggang penguasa wilayah dari kejauhan, menyebabkan perutnya runtuh dan meledak dengan bunga darah tinta. Yang Kai mengeluarkan tombaknya dan menusuknya lagi, langsung menusuk tubuh penguasa wilayah dan mengirimkan ledakan energi yang hebat ke tombaknya, menyebabkan tubuhnya runtuh. Penguasa wilayah masih hidup, menatap Yang Kai dengan tidak percaya, tampaknya tidak dapat memahami bagaimana master ras manusia Orde ke-8 ini menjadi begitu kuat hanya dalam 2 tahun. Dengan jentikan tombaknya, Yang Kai mengirimnya terbang, meledak menjadi kabut berdarah di udara. Dalam sekejap, dia tiba di kapal perang mengusir Tinta Hitam dan berkata dengan ringan, lanjutkan ke depan. Sisa-sisa tentara bergegas maju. Namun, setiap prajurit yang melihat pertempuran tadi memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Tuan wilayah bawaan yang kuat telah terbunuh begitu saja. Mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu menentukan. Bahkan Ouyang Liye dan 2 Master Orde ke-8 lainnya merasa jantung mereka melompat. Kekuatan Yang Kai tampaknya terlalu kuat. Huang Xiong dan yang lainnya tidak terlalu akrab dengan Yang Kai. Ouyang Liye memiliki lebih banyak kontak dengan Yang Kai, tetapi dia tahu bahwa ketika dia adalah Ordo ke-7, Yang Kai dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang dari alam yang sama. Di depannya, para tuan feodal itu pada dasarnya tidak lebih dari sampah. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Yang Kai berhasil menerobos ke Orde ke-8, dia tidak akan dapat menciptakan kembali kejayaan di periode Orde ke-7, tetapi sekarang tampaknya dengan kekuatan Yang Kai telah tunjukkan sejauh ini, dia bisa menekan rekan-rekannya. 2 tahun yang lalu, meskipun Ouyang Liye telah berhasil membunuh penguasa wilayah bawaan dengan 1 tebasan, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk melakukannya. Setelah 1 tebasan itu, dia tidak lagi bisa bertarung, dan situasinya berbeda dari Yang Kai. Tidak heran ketika dia melihatnya sebelumnya, dia berani memprovokasi begitu banyak penguasa wilayah bawaan, ternyata dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Yang Kai belum mencapai puncak Orde ke-8,
jadi Ouyang Lie tiba-tiba merasakan antisipasi. Ketika dia mencapai puncak Orde ke-8, situasi seperti apa yang akan dia hadapi? Mungkin, dia benar-benar bisa membunuh penguasa wilayah klan tinta hitam tanpa menderita luka apapun. Kali ini, Yang Kai terluka setelah membunuh penguasa wilayah klan tinta hitam. Karena dia ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh lawannya. Hanya saja tidak ada yang bisa melihat lukanya. Pada akhirnya, Yang Kai dan yang lainnya dapat memprediksi bahwa sisa-sisa pasukan ras manusia tidak akan dapat dengan tenang mendekati Northern Pass. Spirit Arais penyembunyian yang dikerahkan di Expelling Black Ink Battleship dan kapal perang lainnya sangat luar biasa, tetapi mereka tidak begitu kuat sehingga tidak mudah ditemukan. Ketika mereka hanya 3 hari lagi dari Northern Pass, sisa-sisa pasukan ras manusia akhirnya terungkap. Sisi Northern Pass semuanya terkejut, tidak dapat memahami bagaimana ras manusia bisa memiliki barisan yang begitu besar. Klan Tinta Hitam tahu bahwa ras manusia memiliki sisa-sisa pasukan mereka, tetapi mereka semua telah tersebar, jadi sekarang pasukan seperti itu mendekat, Klan Tinta Hitam tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Setelah berita itu dilaporkan, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, yang bertanggung jawab menjaga Northern Pass, secara pribadi menyelidiki situasinya. Setelah melihat barisan ras manusia, dia mendengus dingin. 4 master ras manusia Orde ke-8 sebenarnya berani memprovokasi dia, benar-benar konyol. Meskipun tidak banyak pasukan yang ditempatkan di sini, masih ada raja kerajaan dan barisan hampir 20 tuan wilayah bawaan. Tentara Klan Tinta Hitam bahkan lebih besar, berjumlah setidaknya 1 juta. Ini bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh pasukan ras manusia dengan hanya beberapa ribu orang. Melihat sisa-sisa pasukan ras manusia dipimpin oleh kapal perang raksasa menuju Northern Pass, Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam marah dan memerintahkan penguasa wilayah bawahannya untuk menyerang. Di bawah perintah Tuan Kerajaan, Tuan Wilayah tidak berani lalai, mengerahkan total 10 Tuan Wilayah dan hampir 300.000 pasukan sekaligus, menunjukkan betapa pentingnya mereka terikat pada pertempuran ini. Mereka juga tahu bahwa setelah pertempuran ini, medan perang tinta akan diselesaikan sepenuhnya, dan mereka tidak perlu lagi khawatir tentang gangguan dari sisa pasukan ras manusia dan pengangkutan persediaan. Pada saat itu, mereka akan mampu menangani 3.000 dunia dengan damai. 10 penguasa wilayah bergegas keluar dari Northern Pass dengan momentum besar, pasukan Klan Tinta Hitam di belakang mereka tak terbendung. Di bawah komando mereka, 300.000 tentara Klan Tinta Hitam dengan cepat membentuk formasi setengah lingkaran dan mengepung pasukan sisa ras manusia. Sikap arogan ini membuatnya seolah-olah ingin mengalahkan 5.000 prajurit ras manusia yang tersisa sekaligus. Menghadapi perbedaan jumlah yang begitu besar, pihak ras manusia tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi mereka semua menggosok tinju mereka bersama-sama. Mereka telah mengalami terlalu banyak pertempuran seperti ini. Ribuan tentara bertarung dengan lawan yang berjumlah ratusan ribu, prajurit mana yang tidak mengalami hal seperti itu. Hanya saja kali ini, jumlah ras manusia memang cukup rendah. Jumlah Master Orde ke-8 tidak sebanyak sebelumnya, hanya 4. Namun, apa yang perlu ditakuti dari Klan Tinta Hitam belaka? Bertarung sampai mati. 5.449. Kedua pasukan dengan cepat saling mendekat, niat membunuh mereka melonjak. Ratusan ribu kilometer jauhnya, Expelling Black Ink Battleship, yang merupakan garda depan, memulai serangan sengitnya. Banyak arai roh yang diatur di kapal perang pengusir tinta hitam mulai bersenandung dan menyala, berubah menjadi sinar cahaya multiwarna yang menembus kehampaan, menerangi sekitarnya. Setiap sinar cahaya mengandung niat membunuh yang menakutkan saat meledak di dalam pasukan Klan Tinta Hitam, menciptakan area vakum satu demi satu. Satu-satunya Expelling Black Ink Battleship di pasukan yang tersisa telah dibawa keluar dari Azure Void Pass. Berbagai pengaturan di kapal perang mengusir tinta hitam dapat dikatakan telah mengumpulkan esensi dari seluruh Azure Void Pass. Kekuatannya beberapa kali lebih besar dari kapal perang mengusir tinta hitam biasa. Hampir semua dari 1.000 atau lebih tentara ras manusia di kapal perang pengusir tinta hitam dapat dikatakan melayani kapal perang pengusir tinta hitam. Sebelum Expelling Black Ink Battleship dilanggar, mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengaktifkan arai dan artefak roh mereka. Belum pernah ada konfigurasi mewah seperti Expelling Black Ink Battleship ini. Kekuatan konfigurasinya juga menandakan keganasan Expelling Black Ink Battleship. Gelombang serangan pertama mengejutkan Klan Tinta Hitam, dan 10 penguasa wilayah semua menyadari betapa luar biasanya kapal perang pengusir tinta hitam ini.
Mereka juga telah melihat kapal perang mengusir tinta hitam dari ras manusia sebelumnya, tetapi apa yang mereka lihat jauh lebih tidak mengancam daripada yang ini. Setelah diskusi singkat, 5 penguasa wilayah, di bawah perlindungan bawahan klan tinta hitam, bergegas menuju kapal perang pengusir tinta hitam. Tidak peduli dari mana pasukan sisa ras manusia berasal, mereka tampaknya mengandalkan kapal perang pengusir tinta hitam ini. Selama mereka bisa menghancurkan kapal perang ini, kekuatan pasukan sisa ras manusia pasti akan menurun, dan pada saat itu, ribuan kultivator ras manusia ini akan berada di tangan mereka. 5 penguasa wilayah bawaan telah bergabung sementara pihak lain hanya memiliki satu Master Orde ke-8, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kemungkinan gagal. Segera, 5 penguasa wilayah ini, dengan bantuan bawahan klan tinta hitam, mendekati kapal perang pengusir tinta hitam. Pada jarak ini, dengan kekuatan penguasa wilayah bawaan, mereka cukup untuk menimbulkan ancaman bagi kapal perang pengusir tinta hitam. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, aliran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari Expelling Black Ink Battleship. Itu adalah Master Orde ke-8 ras manusia. Semua penguasa wilayah memiliki penglihatan yang bagus, jadi mereka secara alami mengenali ras manusia Orde ke-8 ini secara sekilas. Dialah yang memprovokasi mereka di luar No Return pas 2 tahun lalu. Mereka telah membuat kesalahan yang sama seperti penguasa wilayah yang telah dibunuh oleh Yang Kai sebelumnya. Mereka telah meremehkan kekuatan Yang Kai, berpikir bahwa orang ini hanya memiliki bakat unik untuk melarikan diri dan bahwa kekuatan sejatinya tidak ada yang istimewa. Menghadapi serangan orang ini, 5 penguasa wilayah tidak terlalu memperhatikannya, masing-masing dari mereka menggunakan teknik rahasia dan kemampuan ilahi mereka sendiri untuk meledakkan ras manusia Orde ke-8 dan kapal perang pengusir tinta hitam secara terpisah. Namun, pada saat ini, Orde ke-8 ras manusia tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, ketiga penguasa wilayah semuanya berteriak kesakitan, seolah-olah mereka telah menderita semacam siksaan yang tak tertahankan, bahkan wajah mereka berubah. Dalam sekejap mata, aura dari 3 penguasa wilayah bawaan yang kuat sangat melemah. Meskipun 2 lainnya tidak tahu apa yang terjadi pada rekan mereka, mereka juga terkejut karena pada saat itu, mereka jelas merasakan fluktuasi kekuatan jiwa ilahi. Tanpa menunggu mereka untuk menyelidiki situasi rekan mereka, para prajurit di kapal perang pengusir tinta hitam yang telah menerima perintah Yang Kai semuanya mengaktifkan arai dan artefak roh mereka untuk menyerang 3 penguasa wilayah. Jika mereka berada di puncaknya, serangan semacam ini mungkin tidak dapat melakukan apapun pada mereka, tetapi pada saat ini, Divine Sense mereka telah rusak dan pikiran mereka tidak stabil. Kekuatan ratusan arai roh dan ratusan artefak tersebar di seluruh Expelling Black Ink Battleship, sepenuhnya menyelimuti mereka dalam 3 arah yang berbeda. Setiap penguasa wilayah diserang oleh 2 atau 300 serangan, dan masing-masing serangan ini tidak lebih lemah dari kekuatan penuh Master Open Heaven Orde ke-7. Ada juga selusin dari mereka yang tidak lebih lemah dari serangan Open Heaven Orde ke-8. Kekosongan tampaknya terkoyak pada saat ini. Gelombang energi yang ganas melonjak keluar, tidak hanya menyebabkan pasukan klan tinta hitam tidak dapat bergerak, tetapi bahkan pertahanan kapal perang pengusir tinta hitam mulai berkedip dengan keras, menderita gelombang kejut. Dalam situasi kacau ini, 3 aura kuat dimusnahkan. 3 penguasa wilayah bawaan yang menjadi sasaran sebenarnya telah mati begitu saja. Ketika debu mereda, Yang Kai sekali lagi muncul, mengacungkan tombaknya dan menyapu 2 penguasa wilayah yang tersisa ke medan pertempuran. Pembuluh darah biru menonjol di dahinya dan matanya dipenuhi darah. Rasa sakit yang tak terlukiskan yang dia rasakan membuatnya merasa seolah-olah jiwanya sedang terkoyak. Sambil menggertakkan giginya, dia menahan rasa sakit dan menyerang lebih ganas. 10 penguasa wilayah memimpin pasukan yang terdiri dari 300.000 kultivator klan tinta hitam untuk menghadapi serangan ini, tetapi ras manusia hanya memiliki 4 Master Orde ke-8, sehingga sulit bagi mereka untuk melawan. Jadi tidak peduli apa, mereka harus terlebih dahulu mengurangi kesenjangan antara kekuatan mereka. Pada saat ini, Soul Shattering Spike adalah kartu truf terbaik. Setelah membunuh Tuan Kerajaan Kambing, Yang Kai tahu batas jiwa ilahinya. Jika dia menggunakan kekuatan jiwa ilahinya 4 kali berturut-turut, dia mungkin akan berakhir seperti terakhir kali, kehilangan akal sehatnya. Terakhir kali dia beruntung, meskipun dia telah kehilangan kesadarannya, dia masih bertarung dengan sekuat tenaga dan akhirnya membunuh Tuan Kerajaan Kambing. Dia tidak ingat seluruh proses dan hanya tahu bahwa dia secara naluriah mengaktifkan Dragon Bat, karena setelah memeriksanya, itu telah rusak. Hanya satu serangan dari Dragon Bat yang bisa membunuh seorang raja kerajaan, ini adalah tekniknya yang paling kuat.
Keberuntungan Yang Kai tidak selalu begitu baik, jadi kali ini dia hanya menggunakan 3 Soul Shattering Spike untuk menargetkan 3 penguasa wilayah. Ditemani oleh serangan kuat dari kapal perang pengusir tinta hitam, serangan ini telah berhasil. Dia hampir tidak bisa menangani 2 sisanya. Terutama setelah ketiga rekannya terbunuh seketika, 2 penguasa wilayah yang masih hidup masih dalam keadaan shock dan menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk membela diri, takut mereka akan mengikuti jejak rekan mereka. Ini memungkinkan Yang Kai untuk menangani mereka dengan lebih mudah. Pertarungan baru saja dimulai, tetapi sudah begitu intens sehingga melampaui harapan klan tinta hitam. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk membuat 5 penguasa wilayah menyerang kapal perang pengusir tinta hitam sementara 5 sisanya akan berurusan dengan 3 master ras manusia Orde ke-8 lainnya, yang akan cukup untuk menekan ras manusia, tetapi sekarang, 5 orang yang telah menyerang Expelling Black Ink Battleship benar-benar mengalami kecelakaan. Kematian 3 penguasa wilayah tidak hanya membuat 2 lainnya yang datang bersama mereka merasa tidak berdaya, tetapi bahkan 5 lainnya ketakutan. Meskipun Ouyang Liye dan yang lainnya terkejut dengan metode Yang Kai, mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat menyia-nyiakan pembukaan Yang Kai. Segera memimpin bawahan mereka menyerbu ke arah klan tinta hitam dan melawan penguasa wilayah. Sinar cahaya melesat keluar dari kapal perang. 5.000 melawan 300.000, itu sebenarnya tentara klan tinta hitam yang dipukuli sampai bubur, terus-menerus mendekati Northern Pass. Saat lebih banyak aura jatuh, klan tinta hitam menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, sementara kapal perang ras manusia juga hancur dan alam semesta kecil runtuh. Namun, pada saat ini, tidak ada yang merasakan kesedihan. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertempuran putus asa, dan jika mereka tidak dapat menembus blokade klan tinta hitam di Northern Pass kali ini, mereka akan selamanya berkeliaran di medan pertempuran tinta dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk kembali ke 3000 dunia. Di posisi terdepan tentara pusat, Yang Kai melawan 2 penguasa wilayah bawaan sendirian, memanfaatkan momentum serangan pertamanya untuk memaksa kedua penguasa wilayah ini untuk menahan diri dan mendapatkan keuntungan mutlak. Meskipun fondasinya saat ini tidak lebih kuat daripada ketika dia baru saja muncul dari laut fenomena surgawi, kekuatannya secara keseluruhan jelas telah berubah. Baginya, konfrontasinya dengan penguasa wilayah klan tinta hitam adalah bentuk penempaan, memungkinkan kendalinya atas kekuatannya sendiri menjadi lebih sempurna, terutama banyak alam daunnya. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan mendapatkan wawasan baru. Lotus pemanasan jiwa terus-menerus memancarkan aura menyegarkan, memperbaiki jiwanya yang rusak dan menstabilkan kondisinya. Memanfaatkan kesempatan ini, Yang Kai mengaktifkan teknik rahasianya. Dalam sekejap, gagak emas menjerit dan matahari terbit. Pada saat berikutnya, bulan yang dingin dan bulat muncul di langit dan cahaya bulan berserakan. Matahari dan bulan terjalin, menurunkan misteri waktu, dan pada saat ini, prinsip ruang angkasa juga memenuhi udara, menyatu. Energi misterius berfluktuasi dengan liar saat matahari dan bulan berubah menjadi gasing yang berputar, mengisi kekosongan yang luas dengan kekuatan ruang dan waktu. Melihat dari luar, seolah-olah waktu telah berhenti dan ruang telah membeku. Kekosongan ini tampaknya terkoyak oleh semacam kekuatan. Yang Kai menatap dengan mata lebar. Terakhir kali dia menggunakan roda ilahi matahari dan bulan, dia telah melihat beberapa fenomena aneh yang kemudian membuktikan bahwa roda ilahi matahari dan bulan telah menembus segel ruang dan waktu, memungkinkan dia untuk melihat beberapa bagian dari masa depan. Dalam adegan itu, dia memegang kepala Raja Kerajaan Kambing dan dikelilingi oleh klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya memujanya, tetapi dalam kenyataannya, mereka semua berusaha membunuhnya. Kali ini, dia tidak melihat apa-apa. Namun, kekuatan roda ilahi matahari dan bulan tidak berkurang sedikit pun, bahkan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Teknik rahasia ini dapat dianggap sebagai salah satu kartu truf Yang Kai yang paling kuat saat ini. Itu bahkan lebih kuat daripada pukulan yang mempertaruhkan nyawa Dragon Bat. Bahkan Tuan Kerajaan Kambing tidak akan mampu menahan pukulan ini, apalagi 2 tuan wilayah bawaan ini. Hanya dalam sekejap, kekosongan yang membeku hidup kembali, tetapi pada saat itu, ruang yang telah disegel oleh kekuatan ruang dan waktu tampaknya telah dibekukan selama ribuan tahun. Pada saat yang sama kekosongan itu menjadi hidup, kekosongan yang luas itu dipenuhi dengan pasukan klan tinta hitam, apakah itu penguasa wilayah atau tentara lain-lain, semuanya berubah menjadi langit yang penuh dengan kekuatan tinta dan menghilang tanpa jejak. 5 penguasa wilayah bawaan yang menargetkan kapal perang mengusir tinta hitam semuanya ada di sini. Roda ilahi matahari dan bulan telah menuai kehidupan 100.000 klan tinta hitam. Semangat ras manusia sangat meningkat, sementara moral klan tinta hitam sangat terguncang.
Mata Ouyang Liye dan lawan yang lain semuanya dipenuhi rasa takut. 10 penguasa wilayah telah keluar untuk menemui mereka, tetapi setengah dari mereka benar-benar mati. Apakah itu benar-benar ras manusia Orde ke-8? Kapan Master Ras Manusia Orde ke-8 menjadi begitu kuat? Mereka tidak hanya ketakutan, bahkan penguasa wilayah yang tersisa di jalur tanpa kembali sama-sama ketakutan. Tuan kerajaan yang bertanggung jawab atas Northern Pass tidak bisa mempercayai matanya. Dari 4 Master Ras Manusia Orde ke-8, 3 lainnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan normal dari Master Ras Manusia Orde ke-8, tetapi yang menjaga kapal perang pengusir tinta hitam begitu kuat sehingga sulit untuk dipahami. Kemampuan ilahi yang dia gunakan bahkan lebih dalam dan luar biasa. Setelah merenung sejenak, Raja Kerajaan ini membuat keputusan. Manusia seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup, jika tidak ketika dia mencapai Orde ke-9, bukankah membunuh para raja kerajaan seperti memotong melon dan sayuran baginya? Saat ini, tidak banyak raja kerajaan klan tinta hitam yang tersisa, atau dia tidak akan menjadi satu-satunya yang menjaga Northern Pass. 5450. Setelah mengambil keputusan, sosok raja klan tinta hitam berkedip dan berubah menjadi awan tinta hitam, dengan cepat mendekati medan perang. Pada saat ini, Yang Kai dalam kondisi lemah. Aktivasi dari 3 Soul Shattering Spike telah sangat merusak Divine Sense-nya, belum lagi roda Divine Matahari dan Bulan. Meskipun kekuatan kemampuan ilahi ini hebat, itu juga menghabiskan kekuatan dunia dalam jumlah yang mengerikan. Jika bukan karena alam semesta kecil Yang Kai memiliki sub pohon-pohon dunia, alam semesta kecilnya pasti tidak akan bisa tetap tenang saat dia menggunakan gerakan ini. Bahkan dengan kekuatan penyegelan subtri, sebagian besar fondasi alam semesta kecil telah hilang, menyebabkan dia merasakan kelemahan saat dia buru-buru mengeluarkan pil roh dan menelannya. Awalnya, dia memiliki beberapa buah dunia peringkat rendah yang dimilikinya. Meskipun buah dunia peringkat rendah ini bernilai kecil, yang terbaik adalah memulihkan kekuatan alam semesta kecilnya. Sayangnya, semua buah dunia peringkat rendah telah habis ketika Raja Kerajaan Kambing mengejar mereka. Lebih dari 30% dari 300.000 pasukan klan tinta hitam telah jatuh di bawah roda ilahi matahari dan bulan, dan jalan di depan bahkan lebih mulus, dengan hanya sayap kiri dan kanan dan klan tinta hitam menghalangi jalan, bertarung dengan kapal perang Huang Xiong dan Fei Yuanlong. Karena tidak ada rintangan di depan mereka, kapal perang pengusir tinta hitam segera bergerak ke kiri dan kanan untuk memberikan dukungan. Arai roh terus bersenandung saat kekuatan teknik rahasia dan artefak melesat ke arah musuh. Pada saat ini, tubuh Yang Kai menegang saat aura kuat mengunci dirinya. Perasaan ini sangat akrab. Kembali ketika dia dikejar oleh Raja Kerajaan Kambing, dia telah dikurung oleh aura seperti itu, memaksanya untuk menggunakan cahaya pemurnian untuk mengisolasi aura ini sehingga dia bisa menggunakan kemampuan luar angkasa untuk berteleportasi. Yang Kai segera mengangkat matanya dan melihat awan tinta hitam raksasa dengan cepat mendekat dari arah Northern Pass. Di dalam awan tinta hitam ini, sepertinya ada 2 mata tajam yang menusuk ke arahnya. Tuan Kerajaan. Dalam sekejap mata, 5 tuan wilayah bawaan telah jatuh, dan tuan kerajaan klan tinta hitam, yang telah menjaga pas tanpa pengembalian, menyadari ancaman Yang Kai dan tidak bisa lagi menahan diri. Dia ingin secara pribadi membunuh Master Orde ke-8 ini untuk menghindari masalah di masa depan. Dari jauh, Raja Kerajaan mengaktifkan tekanannya sendiri, tampaknya berusaha menunjukkan kekuatannya sambil juga menggoyahkan keyakinan ras manusia. Kekosongan berdengung saat penghalang cahaya pelindung di sekitar Expelling Black Ink Battleship berkedip, seolah ada sesuatu yang berat menekannya. Tekanan itu tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi itu nyata. Tekanan dari seorang kultivator yang kuat sudah cukup untuk menuai kehidupan yang lemah. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam telah mencoba menggunakan tekanannya sendiri untuk mengintimidasi ras manusia, yang tentu saja merupakan ide yang salah. The Expelling Black Ink Battleship tidak melambat sama sekali saat terbang lurus menuju Northern Pass. Di sisi kiri dan kanannya, kapal perang dihancurkan satu demi satu dan ras manusia jatuh satu demi satu. Mata Huang Xiong dan Fei Yuanlong hampir keluar dari rongganya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa memblokir serangan penguasa wilayah dan mencoba mengurangi korban mereka sendiri. Di bawah upaya putus asa banyak tentara, sayap kiri dan kanan akhirnya menembus blokade pasukan klan tinta hitam dan bergegas keluar. Tidak ada yang berani berlama-lama di sini. Semua orang tahu bahwa jika mereka ingin menembus Northern Pass, mereka tidak bisa berhenti bahkan untuk sesaat. Mereka harus menembus pertahanan klan tinta hitam dalam satu gerakan. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali ke 3000 dunia.
Jika mereka ragu-ragu bahkan untuk sesaat, kemungkinan mereka akan jatuh ke rawa. Ouyang Lie berjaga di belakang. Awalnya, tekanannya adalah yang paling kecil, tetapi sekarang telah menjadi yang memiliki tekanan terbesar. Pasukan klan tinta hitam telah berubah menjadi pengejar, jadi jika dia tidak bisa melawan, formasi pasukan yang tersisa pasti akan hancur. Pada saat ini, Ouyang Lie juga habis-habisan, mengirimkan cahaya pedang yang menembus kekosongan. Raungan marah tiba-tiba terdengar dari Expelling Black Ink Battleship. Pembentukan. Di bawah perintah ini, kapal perang ras manusia di sisi kiri dan kanan dengan cepat terbang menuju kapal perang mengusir tinta hitam. Di kapal perang pengusir tinta hitam, arai roh besar-besaran diaktifkan oleh upaya gabungan dari Lusinan Master Open Heaven Orde ke-7. Dalam sekejap, Spirit Arai dengan Expelling Black Ink Battleship sebagai pusatnya menyebar ke dalam kehampaan, cahaya dari pola Spirit Arai menerangi sekeliling. Kapal perang juga mengaktifkan arai roh yang sesuai pada saat ini dan terjun ke dalam formasi seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Dalam waktu kurang dari selusin napas, aura semua kapal perang ras manusia terhubung, menggunakan kapal perang pengusir tinta hitam sebagai fondasinya. Arai 4 arah. Ini awalnya arai pembunuhan bersatu umat manusia, itu tidak terlalu mendalam. Dengan dukungan formasi pertempuran ini, para kultivator ras manusia mampu menunjukkan kekuatan yang lebih besar untuk melawan beberapa master klan tinta hitam. Tapi sekarang, arai 4 arah telah sedikit diubah oleh Yang Kai, menjadi kekuatan gabungan dari 4 garnisun. Di masa lalu, Yang Kai tidak akan mampu melakukan hal seperti itu tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tetapi setelah mendapatkan panen besar dari Laut Fenomena Surga, arai daunnya juga telah mencapai level tinggi, jadi jenis modifikasi seperti itu tidak masalah. Satu-satunya masalah adalah dengan modifikasi ini, formasi 4 arah tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan kemungkinan besar tidak akan dapat bertahan lebih lama, sehingga pasukan yang tersisa tidak segera bersatu. Namun, sekarang mereka telah mencapai titik kritis, keberhasilan atau kegagalan akan diputuskan di sini, jadi bagaimana Yang Kai bisa ragu? Dengan Expelling Black Ink Battleship sebagai intinya, semua battleship ras manusia terhubung erat satu sama lain, sangat meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif mereka. Segera setelah formasi selesai, awan tinta hitam raksasa muncul di depan mereka dan menghalangi jalan, memperlihatkan sosok agung yang mengangkat tangannya dan mengirim serangan telapak tangan ke arah kapal perang mengusir tinta hitam. Meskipun terlihat seperti pukulan ringan, itu cukup untuk membuat semua manusia menggigil. Ini adalah serangan dari Raja Kerajaan. Tanpa melambat, Yang Kai berdiri di geladak dan melihat ke arah Raja Kerajaan yang menghalangi jalan, membungkuk ke arah kekosongan dan berteriak, "Leluhur tua Azure Void." Begitu dia selesai berbicara, sosok yang duduk bersila tiba-tiba muncul, seperti ketika Yang Kai memulihkan mayat ini di Azure Void Pass. Mata leluhur tua Azure Void Pass masih tertutup, auranya benar-benar hilang, ekspresinya tenang seolah-olah dia sedang tidur. Namun, pada saat ini, di bawah stimulasi aura Raja Kerajaan, leluhur tua Azure Void Pass yang sudah mati tiba-tiba membuka matanya, dan dalam sekejap, kilat muncul di kehampaan. Tuan kerajaan yang menghalangi jalan terkejut, tidak pernah menyangka bahwa akan ada leluhur tua ras manusia yang sedang menyergap di sini. Sebelum dia bisa menghentikan serangan telapak tangannya, leluhur tua Azure Void Pass mengangkat tangannya dan mematahkan serangan telapak tangannya. Tuan kerajaan mengeluarkan raungan dan ketika dia menarik tangannya, sebuah lubang berdarah muncul di telapak tangannya dan darah tinta mengalir keluar. Melihat ini, hati Yang Kai bergetar. Meskipun sapi tua telah mengatakan di Azure Void Pass bahwa jika dia mengumpulkan mayat leluhur tua, dia bisa menggunakannya untuk membela diri di saat krisis, Yang Kai tidak bisa mengatakan berapa banyak kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh leluhur tua yang sudah mati. Tapi sekarang, meskipun dia telah mati, kekuatan leluhur tua masih tak terduga. Untuk dapat melukai Raja Kerajaan dengan satu pukulan, meskipun ada beberapa elemen serangan mendadak, itu juga merupakan manifestasi dari kekuatan leluhur tua. Sisa-sisa pasukan ras manusia masih dengan cepat mendekati Norithern Pass, dan kemunculan tiba-tiba leluhur tua ras manusia menyebabkan Raja Kerajaan merasa sangat ketakutan. Meskipun dia tidak bergerak, dia dengan cepat mundur. Leluhur tua menoleh dan melihat sekeliling, seolah-olah dia mencoba untuk menentukan situasi dan dengan cepat memahami segalanya, menghela nafas ringan, bahkan Norithern Pass hilang. Yang Kai mengerutkan bibirnya, ekspresi malu muncul di wajahnya. Untuk melawan klan tinta hitam, leluhur tua telah mengorbankan hidup mereka, tetapi sebagai benteng terakhir ras manusia, mereka masih kehilangannya. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, ras manusia adalah satu dan sama. Di mana sapi tuaku? Leluhur tua menoleh ke Yang Kai dan bertanya sambil tersenyum.
Yang Kai dengan cepat melepaskan monster ox dengan tanduk patah, yang juga menutup matanya, tanpa aura apapun. Leluhur tua dengan lembut membelai kepala sapi itu seolah-olah dia sedang membelai keturunannya sendiri, dengan lembut berkata, "Sapi kecil, cepat bangun dan ikuti aku ke medan perang untuk terakhir kalinya." Monster Ox tiba-tiba membuka matanya saat aura kuatnya pulih dengan cepat. Sambil menggelengkan kepalanya ke arah leluhur tua, ia berkata dengan ketidakpuasan, "Kamu sudah mati, namun kamu masih khawatir tentang hal-hal ini. Apakah kamu tidak lelah?" Leluhur tua tertawa kecil, "Tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu, bagaimanapun juga, aku adalah leluhur tua. Saya harus memikul lebih banyak tanggung jawab." Petik 2. Mengatakan demikian, dia menaiki bagian belakang sapi dan menatap Yang Kai, mengangguk sedikit padanya tanpa mengatakan apa-apa. Segera menepuk pantat sapi, dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Bunuh." Tindakan ini cukup kekanak-kanakan dan membuat orang ingin tertawa. Namun, tidak satu pun dari 1.500 tentara di kapal perang mengusir tinta hitam yang tertawa. Mata Yang Kai berlinang air mata saat dia membungkuk, "Selamat tinggal, leluhur tua. Selamat tinggal, leluhur tua." Prajurit ras manusia meraung serempak, suara mereka mengguncang dunia. Di masa lalu, ada seorang anak laki-laki yang menunggangi seekor banteng dan berlari bebas melintasi pegunungan, berfantasi tentang berkelahi dengan musuh yang tidak ada, berfantasi tentang mencapai hal-hal besar ketika dia dewasa, menikahi seorang istri dan memiliki anak. Tahun itu, seorang lelaki tua seperti orang bijak tiba-tiba turun dari langit dan tersenyum pada bocah itu, "Panggil aku guru yang terhormat dan aku akan mengajarimu dao tertinggi." Anak laki-laki itu bertanya, "Jika saya memanggil Anda guru yang terhormat, apakah saya akan memperoleh kekayaan?" Orang tua itu menjawab, "Tentu." Anak kecil itu bertanya lagi, "Jika saya memanggil Anda guru yang terhormat, apakah saya akan mendapatkan seorang istri?" Pria tua itu masih mengangguk, "Tentu." Jadi anak laki-laki itu berbalik, membungkuk hormat, dan memanggil orang tua itu sebagai tuannya yang terhormat. Orang tua itu tertawa dan menyapu anak laki-laki dan banteng itu. Tahun itu sudah lama sekali sehingga tidak mungkin untuk dilacak. Membunuh. Di kapal perang mengusir tinta hitam, wajah Yang Kai berubah saat dia meraung. Arai roh di kapal perang mengusir tinta hitam mulai bersenandung ketika banyak artefak di dalamnya mulai menunjukkan kekuatan mereka. Fluktuasi energi yang hebat meledak dari kehampaan di dekatnya saat leluhur tua dan raja kerajaan mulai bertarung. Peristiwa tak terduga ini sangat mengejutkan klan tinta hitam. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat seperti itu, leluhur tua ras manusia akan muncul. Melihat bahwa sisa-sisa pasukan ras manusia semakin dekat dengan jalur tanpa kembali, para penguasa wilayah yang telah menjaga jalur tanpa kembali tidak dapat menahan diri dan segera bergegas keluar untuk menemui musuh. Dalam sekejap, sisa-sisa pasukan ras manusia diserang dari kedua sisi. Apakah itu jumlah prajurit tingkat rendah atau perbandingan penguasa Orde ke-8 dan penguasa wilayah, ras manusia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Apa yang bisa diandalkan oleh pasukan sisa ini adalah kekuatan kapal perang. Namun, di bawah penghalang penguasa wilayah klan tinta hitam, sangat sulit bagi sisa-sisa pasukan ras manusia untuk maju. Jika mereka tidak segera menerobos, mereka kemungkinan tidak akan dapat bergerak maju. Kapal perang ras manusia terus-menerus terkoyak oleh serangan kuat pada formasi mereka, kapal perang mereka dihancurkan dan para prajurit di kapal perang sekarat. Melihat situasinya kritis, Yang Kai mengatupkan giginya dan bergegas keluar dari Expelling Black Ink Battleship, aura kekerasannya hampir terwujud dan menyelimuti semua penguasa wilayah di depannya. Soul Shattering Spike diam-diam diaktifkan dan mengenai salah satu penguasa wilayah. Pada saat gangguan itu, Golden Crow Sun Casting Yang Kai memukulnya dan menghancurkannya. "Siapa yang berani menghentikanku?" Wajah Yang Kai berubah saat dia mengangkat tombaknya dan melihat sekeliling. Para penguasa wilayah yang menghalangi jalannya semua ketakutan.